Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Sahabat-sahabat jamaah subuh Masjid Aqsa rahimakumullah, segala puji bagi Allah yang selalu melimpah curahkan nikmatnya kepada kita semua, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ihsan, nikmat hidup, nikmat sehat, nikmat kesempatan yang pastinya salam dan salawat selalu kita sampai dan curahkan kepada Habibana, junjungan kita, junjungan alam yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta pada para keluarga, kepada para sahabat, kepada tabi'innya, kepada para aulia, sehingga sampai kepada kita yang insya Allah menjadi umatnya yang terbaik, yang selalu salim ya pada subuh atau kultum kita di ba'da subuh di hari Sabtu yang penuh berkah ini, yaitu mengapa harus berdakwah ya. Jadi ada sebuah kalimat dakwah, da'ian ya. Apakah berdakwah itu mesti jadi ustadz, mesti jadi kiai ya. Jadi di sini penekanannya tidak seperti itu ya. Jadi temanya mengapa harus berdakwah. Nah, tujuan pembahasan beserta memahami kewajiban berdakwah dan posisinya sebagai pengemban dakwah. Ya. Tadi saya sebutkan di Al-Qur'an surah An-Nahl ya, ayat 125. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Rabbika bil hikmati wal mau'izati wal hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabilihi wa huwa a'lamu bil muhtadin. Di sini Allah mengatakan, serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik. Nah ini Masya Allah, ada juga yang suruh berdebat, ini Al-Quran. Nah sesungguhnya Tuhanmu dialah yang lebih mengetahui siapa yang sesat dari jalannya, dan dialah yang lebih mengetahui siapa yang mendapat petunjuk. Seperti itu sahabat-sahabat jamaah rahimakumullah. Di sini menarik juga ya, dalam satu perintah ya ada debat. Nah cuma tidak boleh debat kusir, karena Rasulullah itu melarang kita sebenarnya berdebat masalah akidah yang kita satu akidah ya, kecuali dengan keyakinan yang lain. Nah dalam artian yang dilarang Rasulullah itu janganlah memperdebatkan sesuatu yang bersifat khilafiyah di sini Ustaz. Jadi masalah khilafiyah, tapi ketika perdebatan kita orang menyangkal ini maksudnya orang yang membantah Al-Qur'an. Nah ini orang-orang yang kafaro, orang fasik, munafikun yang suka membantah atau membelok-belokkan Al-Quran. Kenapa saya selalu membacakan insya Allah dengan istiqomah. Apabila saya memprolog atau membuka sebuah kalimat dalam satu penyampaian, selalu saya sampaikan, Alhamdulillahilladzi anzala ala abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan kitab Al-Quran yang tidak bengkok. Seperti itu sahabat saya Pak Iman, Pak Deden ya, dua-duanya Pak Deden ya, Pak DKM. Jadi supaya kita tidak bengkok, jangan membelok-belokkan ayat ya, jangan memperjualbelikan ayat untuk kepentingan. Di sini dimaksud. Ya, nah, kenapa harus dakwah? Dalam sebuah firman Allah SWT juga pernah dikatakan wada'iyan ilallahi biiznihi wa sirajan munira. Wada'iyan, dakwah, dai, dan berdakwahlah ya dengan kuat. Harus sungguh-sungguh kata Allah. Seperti kuatnya sinar matahari, dan berdakwahlah dengan lembut seperti cahaya bulan. Artinya sering saya katakan bahwa berdakwah itu jangan menyerang personal seseorang. Sifatnya
untuk keseluruhan tapi mengingatkan. Jadi tasawuf di sini artinya saling mengingatkan. Tidak ada untuk mohon maaf menyindir seseorang apalagi untuk kehidupan pribadi. Tidak seperti itu karena dakwah sifatnya menyentuh bukan menyinggung. Apabila seseorang disentuh dia akan mendekat. Tetapi ketika dia disinggung pribadinya dia akan menjauh. Nah seperti jadi perjuangan dakwah setiap orang. Dan di sini sekali lagi berdakwah itu bahkan diwajibkan untuk setiap orang. Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis ya, sabdanya itu balighu anni walau ayat, sampaikanlah daripadaku walaupun cuma satu kalimat, satu ayat. Wajib bahkan di sini bisa wajib menyampaikan. Bahkan tentang membaca Al-Qur'an. Ini dari Sahih Bukhari. Ketika Pak Odang rajin membaca Al-Quran tapi tidak mengajarkan kepada orang lain, ini diminta pertanggungjawaban. Dan ini penekanan saya kepada kita semua yang di sini dicontohkan oleh Pak DKM dengan istiqomah membaca Al-Quran setiap pagi sebelum sholat subuh. Tapi di samping itu Pak DKM juga wajib menyampaikan atau mengajarkan tentang membaca Al-Quran kepada orang lain, kepada anak-anak, bahkan kepada kita sesama yang mohon maaf lebih dewasa dan sebagai orang tua diwajibkan Pak Iman. Tidak boleh beribadah itu untuk kesenangan sendiri, untuk kenikmatan sendiri. Seperti itu. Ya, Islam adalah agama dakwah. Nah, Islam ini agama dakwah. Jadi Islam itu bukan hanya sekedar keyakinan, bukan hanya sekedar pemahaman, tapi Islam itu agama penyampaian, harus sampai sifatnya, tidak boleh ditahan-tahan, Pak. Tidak boleh kita menahan-nahan ajaran Islam itu. Jangan pelit, ya. Oke, orang masih pelit dengan materi, tapi kalau masih pelit dengan apa? Dengan pelajaran yang dididik oleh Islam kepada kita semua, nah itu pertanggungjawabannya luar biasa. Karena dikatakan di Al-Zalzalah juga, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Nah di situ kita ditegaskan. Jadi sekecil apapun perbuatan baik dalam penyampaian bahkan itu nanti diminta pertanggungjawaban dan ada nilainya di mata Allah Subhanahu wa taala. Dan sekecil apapun keburukan yang kita sampaikan juga ya, wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah, diminta pertanggungjawaban. Makanya hati-hati ketika kita mengenal amal jariah, harus waspada dengan dosa jariah. Ketika kita salah penyampaian ini akan bahkan kita jadi bangkrut. Kita jadi orang yang muflis. Yang tadinya katanya beramal baik, sedekah, ya, mewakafkan hartanya di mana-mana, ya, membangun masjid, akhirnya kita muflis karena salah pengajaran. Karena nanti semakin kita mengajarkan keburukan ke orang lain, dia mengikutinya, kita diminta pertanggungjawaban. Nah itu salah satu kita terjebak di dalam muflis, Pak Iman. Amal kita bangkrut. Mendingan kalau bangkrutnya masih impas ya. Ini nggak bangkrut. Dalam artian kita udah bangkrut terus membayar berlipat-lipat kerugian. Nah di situ. Nah itu banyak sekali ya disindir di Al-Quran itu. Kita diingatkan Al-Quran itu ketika menghadap Allah nanti kita udah nggak punya apa-apa lagi, bahkan minus maksudnya. Mendingan nggak punya apa-apa tapi nggak minus. Artinya kalau disiksa ya disiksa tapi masih ada ininya. Masih ada impas nanti untuk apa kita disucikan lagi. Ini enggak. Yang jadi muflis ini bangkrut, kita abadi akhirnya untuk mempertanggungjawabkan. Nauzubillah summa nauzubillah. Ya. Islam adalah agama dakwah, artinya bahwa Islam bisa bersebar ke seluruh penjuru dunia, ya, dianut, dipahami dan diamalkan oleh manusia dari berbagai suku, dari bangsa, adalah karena dakwah yang dilancarkan tanpa henti di sepanjang kurun sejarah Islam. Salah satu dari inti ajaran Islam memang perintah kepada umatnya untuk berdakwah, yakni mengajak manusia kepada jalan Allah, tauhid dengan hikmah, hujah dan argumen. Nah kemarin sempat ada yang sonik ke saya, salah satunya dari, mohon maaf, dari sahabat jemaah tabligh, Bang apa sih perbedaan antara tauhid dan akidah? Ya kemarin saya jelasin secara gamblang ya, artinya dengan keterbatasan saya. Kata saya akidah itu adalah keyakinan yang dalam Islam itu disebut dengan akidah, artinya pijakan. Ya ini sebuah pijakan yang kuat ya. Kalau di keyakinan yang lain saya tidak menyebutnya akidah, tapi Islam sering mengatakannya tidak boleh kita menikah beda akidah, artinya beda keyakinan. Terus apa itu tauhid? Tauhid itu adalah pernyataan atau ikrar yang kita kenal dengan kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah itu kalimat pengikraran. Nah ketika orang yang sudah muslim dia ikrar. Salah satunya apa ikrarnya? Syahadat. Nah itu tauhid. Tapi kalimat tauhidnya la ilaha illallah. Artinya kita menyatakan kepada Allah tuh apa? Kita menyatakan pengikraran tiada Tuhan selain Allah. Jadi tiada ilah yang patut disembah selain Allah. Ya.
Makanya ketika kita ditanya apa sih tauhid? Ya tauhid itu artinya pengikraran atau kita menyatakan kayak pernyataan ke seseorang. Nah ini kepada Allah SWT, Pak Deden. Ya, jadi tauhid itu adalah pengikrar, kalimat ikrar, kalimat apa ya? Lebih dikatakan kalimat sumpah. Nah ini ketika sudah janji. Ya janji, seperti janji ya janji setia kayak gitu ya. Seperti itu namanya tauhid. Nah itu perbedaannya. Kalau akidah itu keyakinan. Nah di agama manapun ada istilah keyakinan, tapi di Islam namanya akidah atau pijakan. Karena kita mantap dengan pijakan, yaitu Islam. Seperti itu. Jadi banggalah kita sebagai Muslim. Karena pada dasarnya manusia, setiap manusia manapun, baik kafir sekalipun, kafaroh, mereka terlahir itu fitrahnya Islam atau Muslim. Nah dia mau Islam seterusnya atau tidak itu nanti gimana dia bertemu dengan lingkungan, gimana orang tua mendidik. Jazakallah Pak DKM, penghuni surga Pak DKM. Amin. Seperti itu. Jadi saya jawab tadi ada kemarin soundingan dari pulau seberang sana ya Bang, pingin nanyain dalam setiap kajian itu kita selalu ada soundingan dan pertanyaan ya. Artinya gaya sekarang para netizen dari luar itu mengikuti live Instagram, ternyata mereka mengikuti. Apa sih perbedaannya? Saya ingin tahu, dan bukan tidak maksud dia. Nggak apa-apa kata saya, Mas, mau menguji juga nggak masalah, diuji juga, kami hanya seperti ini. Ya kayak gitu. Tauhid itu lebih pengikrar atau janji kita kepada Allah, ya pernyataan tegas kita kepada Allah. Makanya ketika Al-Mukarram kita sering mengatakan ya surah Al-Kafirun dan Al-Ikhlas ketika sholat ini ikraran ya. Terus kedua kami menyatakan kita kepada Allah kami minta Allah SWT kami kata tidak dan tidak perangkat istri keyakinan lain. Mohon maaf nih, ada Tuhan anak, Tuhan Bapak misalnya ya, kita tidak menyebutkan agama orang lain, tapi artinya Islam mengajarkan Allahu Ahad, Allah satu, jangan Allah diduakan. Allah mungkin tidak marah ketika kita tidak menyembah Dia. Artinya kita kafir. Tapi Allah marah ketika kita menyebutkannya. Nah, di situ dia tidak menyembah Allah. Tapi yang Allah marah ini kita mengaku Muslim tapi menyembah batang pohon, ya, menyembah pendupaan. Nah ini masih banyak terjadi di kalangan masyarakat kita tidak menyadari. Maka terus katakan ya. Kita tidak boleh marah ya. Tapi gimana kita bisa menyelinap dengan ilmu agar mereka sadar untuk tidak lagi menyekutukan Allah. Hati-hati. Makanya kita di Altar Regensi ini saling mengingatkan, janganlah memasang sesuatu yang berbau musyrik ya. Kenapa sering saya katakan Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Wahai Allah, kami berlindung kepada Engkau dari sifat-sifat musyrik, dari perbuatan-perbuatan syirik yang kami tidak mengetahuinya. Di dalam artian ini banyak kita tidak mengetahuinya. Ini masih dalam koridor dakwah ya. Memasang pendupaan di rumah, memasang jerami padi di atas pintu. Walaupun dalam artian punya alasan tersendiri, cuma itu tidak boleh. Itu menghalang malaikat pembawa rahmat untuk masuk ke rumah kita. Ya. Ada kain merah di depan pintu dengan alasan supaya jin ifrit tidak masuk. Tidak seperti itu. Kita ada tuntunannya. Ketika kita memang diperkirakan ada jin masuk, baca An-Nas. Minal jinnati wan nas, di situ ada ataqul a'udzu birabbil falaq, wahai makhluk subuh. Nah, bagus sekali ya, ini juga pelajaran ya, ketika kita di subuh-subuh seperti ini banyak-banyak juga membaca qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Sahabat-sahabat sekalian, di waktu subuh seperti ini banyak para tukang tenung, dukun, santet itu berkeliaran, Pak. Itu di Al-Quran ada, itu di waktu subuh. Nah manusia terlena, manusia lemah. Nah ketika mereka tidak sholat subuh, mereka kena. Ada beberapa yang mengatakan, kayak kemarin ada dari Subang, mohon maaf nih Pak DKM. Bang, saya baru aja menerima air dari seseorang, badan saya panas. Ini ada namanya, saya sebut Ibu Maria dari Subang. Dia mengikuti, saya selalu ditanya. Kenapa ini Bang? Saya tanya balik, Bu, Ibu punya anutan tersendiri enggak? Enggak ada. Bu, yang tahu Allah dan Ibu. Saya desak. Saya tidak perlu ini. Akhirnya bela-bela gini. Ya Bang, ya saya gini. Buang itu kata saya.
Terus yang memberikan air ke ibu itu orang soleh atau bukan? Saya tidak bersuuzon, saya tidak bisa ngecek orang soleh atau tidak. Bu, orang soleh itu gampang cirinya, dia sholat, dia baca Al-Quran. Tapi kalau dia ngasih air ke ibu lewat mantra-mantra tidak sholat, artinya dia tidak soleh. Yang namanya soleh itu orang yang sholat, kalimat katanya solid, orang yang baik, orang yang ada dalam kesolehan. Gampang kok membedakan mana soleh mana tidak, sangat gampang. Dia sholat atau tidak? Kalau dia sholat yang artinya dia soleh kok. Terus bang dia sholat tapi dia juga dukun. Nah ini yang jadi pertanyaan. Sulit membedakan mana dukun mana orang soleh. Karena dukun pun pakai sorban sekarang, ya dukun pun pakai jubah. Tapi amalannya jelas bu kata saya. Jadi badan dia panas seperti di apa ya kayak ditekan terus kayak dicakar-cakar kayak gitu kan. Terus ini lebih ini lagi ya, saya tidak membuat fitnah ya, artinya saya bang waktu itu sampai ke Pangandaran, dia PNS, dia bla bla gini, saya diajak terbang oleh gini. Wah ini menarik sekali kok ibu bisa terbang. Sampai suaminya kaget, suaminya sampai ketakutan. Saya seperti kesurupan. Bu, mohon maaf ya, kami memang bukan pelajaran bengkel hati, tapi hati saya mengatakan buang yang ada, yang kira-kira tidak nyaman di ibu. Ini bukti bu, Islam itu bersih, Islam itu suci Pak Iman. Islam itu tidak bisa dirasuki oleh hal-hal yang berbau mistis, nggak mempan kok. Kenapa kita diajarkan Allahumma inna na'udzubika min an nusyrika bika syai'an na'lamuhu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Insyaallah baca itu setiap pagi Pak, nggak akan mempan di santet. Demi Allah. Ini sumpah saya, demi Allah. Kenapa orang sering mengadu kerasukan masuk kamar mandi? Ya iyalah, masuk kamar mandi kaki kanan, tidak berdoa. Jadi Islam itu sempurna, Islam itu perfect, mengajarkan kita dalam aspek kehidupan. Nah itu dunia dakwah. Ini kita sampaikan kepada keluarga-keluarga kita. Jangan masuk WC kaki kanan, dibalikin lagi masuk masjid kaki kiri. Ya seperti itu. Jadi harus kita sampaikan. Itulah dakwah. Ya. Nah tadi saya jadi ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk berseru, untuk menyampaikan kepada seluruh halayak ya. Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah dan pengajaran yang baik, dan berdebatlah dengan mereka dengan cara yang baik ya. Kalau ada orang mau berdebat tentang Islam, oke, layanin. Jangan takut, kita punya dasar ya. Yang tidak boleh ini kita berdebat sesama kita tentang khilafiyah. Yang satu pakai kunut, yang satu enggak, pindah masjid. Nah, ini yang pemahamannya dangkal, gagal paham ya. Jadi gimana pemimpin kenapa saya sebagai bidang dakwah dan ibadah dari KDKM kita ditugaskan Pak DKM kita Pak Odang, saya selalu membuat sebuah penetralisir. Terkadang saya pakai kunut, terkadang enggak. Saya membuktikan Pak Ustadz Deden, Pak Iman bahwa kunut memang tidak wajib. Artinya kunut bisa-bisa disunahkan. Betul, saya baru menemukan baru-baru ini ada sunnahnya, ya bahkan sunnahnya muakkad. Sunnahnya muakkadah. Ya jangan juga Pak DKM selalu meninggalkannya. Ini saran saya. Karena itu sunat muakkadah. Jangan ragu-ragu Pak. Saya tidak peduli ada siapa di belakang saya. Mohon maaf, saya tahu sahabat-sahabat kita misalnya ya, yang tidak pakai kunut, saya tidak peduli. Karena ini penyampaian. Saya tegas. Ketika hari ini saya juga punya kepentingan nih dengan kunut. Karena mungkin saya lelah dengan keadaan. Saya butuh kunut. Karena salah satunya kita lelah dengan keadaan itu, pakai kunut. Biar Allah mudahkan. Seperti itu. Apalagi wabah nih, banyak wabah. Pakai doa kunut. Nah ini ketika memang antem kita banyak buru-buru ya sudah tidak untuk didebatkan Pak. Nah dakwah di dalam Islam itu jangan kita sepakat ya untuk di altar regensi di Masjid Al-Aqsa tidak memperbesar masalah, bahkan tidak mau membicarakan masalah khilafiyah. Saya hindari ya itu kan memang mohon maaf saya ditugaskan, saya punya kapasitas untuk itu. Seperti itu. Ya dalam pergaulan sehari-hari diperlukan saling mengingatkan. Manusia adalah tempatnya keliru dan lupa, kata Rasulullah SAW. Maka wajar bila manusia acap bertindak menyimpang dari tuntunan agama, baik karena hilaf maupun karena dorongan hawa nafsu. Disinilah peringatan dan nasihat dari semua muslim sangat diperlukan. Ya, Al-Quran menyebutkan aktivitas tausiah bi al-haqq dan tausiah bi al-sabar sebagai ciri orang yang beriman dan beruntung ya. Demi masa sesungguhnya manusia dalam keadaan merugi kecuali orang yang beriman dan beramal soleh
serta yang saling nasihat menasehati dalam kebenaran dan kesabaran. Ini Quran surah Al-Asr ayat 1 sampai 3. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Nah, di sini ketika kita tidak berdakwah atau ketika kita tidak berbicara tentang Allah, disitulah kita kerugian. Ini Allah bersumpah demi masa, wal asr. Allah aja bersumpah. Ya Allah, saya pikirin kok. Ketika orang tidak mau menyampaikan, besar pertanggungjawabannya Pak Iman. Wal asr, Allah itu bersumpah demi masa, demi waktu. Wal asr itu. Wal asr, demi masa, demi waktu. Sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi. Artinya, ketika kita tidak berbicara tentang baik, tentang kebaikan itu, ada perbicaraan celotehan yang negatif, suka menghujat orang, itu udah rugi. Nah, itu yang potensi kita untuk menjadi orang muflis, orang yang bangkrut, membicarakan keburukan orang lain di mana-mana. Ya, hati-hati nih dengan tontonan yang sekarang jadi tuntunan. Nah, ini saya ingatkan juga buat saya pribadi, keluarga saya, buat ibu-ibu nih pertama, yang senang bergosip, senang bergibah dari rumah ke rumah, hati-hati. Al-Asr menegaskan sesungguhnya merugi, ya, tekor, akhirnya bangkrut. Sayang ya buat saudara-saudara kita, ibu-ibu, guru-guru kita, ibu-ibu kita yang rajin beramal soleh, sodako, memakmurkan Masjid Al-Aqsa, tahu-tahu gibah di mana-mana, gosip di mana-mana, ya, menelanjangi keluarganya kemana-mana. Oh, suami saya gini misalnya, ditelanjangi. Hati-hati. Istri itu adalah pakaian bagi suami dan suami itu pakaian bagi istri. Hati-hati, jangan suka menjatuhkan suami kita di depan para ibu-ibu, atau sebaliknya, kita juga tidak boleh menjatuhkan istri kita di depan sahabat-sahabat laki-laki yang lain. Nah, ini penting sekali. Al-Asr itu mengingatkan seperti itu. Nah, terlepas dari berbuat kebaikan itu kita rugi. Jadi ketika tidak berbicara Allah dan Allah, disitulah manusia rugi. Banyak berbicara tentang ghibah. Boleh membicarakan kebaikan itu kan orientasinya itu semata-mata karena Allah. Berbicara perdagangan semata-mata karena Allah. Berbicara bisnis semata-mata karena Allah. Berbicara tentang pemerintahan semata-mata karena Allah. Itu yang dimaksud. Ya, artinya berbicara itu harus orientasinya Allah dan Allah, Pak Iman. Apapun kesibukan kita, Allah dulu, Allah lagi, dan Allah lagi. Tidak boleh lepas dari itu. Nah, itu dari dunia dakwah. Jadi dakwah sesungguhnya merupakan cermin dari kepedulian seorang muslim terhadap muslim lainnya. Bahkan sesama manusia dengan rasa kasih sayang seorang muslim sesuai teladan yang diberikan Rasulullah SAW mengingatkan orang lain agar tidak menempuh jalan hidup yang salah, yakni mempercayai, mengimani yang tidak layak dipercayai, serta bertindak dan berpikir tidak sesuai tuntunan agama Islam. Inilah hakikat dari dakwah. Ya, masih ada waktu? 1 menit lagi, baiklah. Dengan dakwah umat Islam dihindarkan dari sikap individualistis, ya, dari hidup sendiri-sendiri dan tidak peduli akan nasib sesama. Pengalaman menunjukkan bahwa sikap individualistis telah menimbulkan berbagai problema masyarakat yang tidak terbayangkan sebelumnya, seperti berkembangnya penyakit AIDS. Penyakit yang sangat mematikan itu sebenarnya tidak perlu muncul bila saja masyarakat peduli terhadap tindak penyimpangan seksual yang dilakukan oleh orang lain. Inilah tabiat masyarakat. Kadang-kadang suatu tindakan yang sekilas bersifat individual, tapi bila dibiarkan dampaknya akan berpengaruh secara komunal, ya, ke semua, persis yang digambarkan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Nah, seperti itu. Jadi dakwah itu merupakan kepedulian kita terhadap keluarga-keluarga, sahabat-sahabat yang lain. Kita peduli. Tidak bisa orang mengatakan, "Bang, itu kan hidup saya, jangan ikut campur." Tidak bisa, Pak, menjawab seperti itu, karena Islam itu ada tuntunannya. Tidak bisa hidup seenaknya. Kalau kita biarkan berbicara seperti itu, artinya nanti maksiat di mana-mana, perampokan di mana, karena kita nggak peduli. Free sex di mana-mana dengan alasan ini hak azazi. Nah, ini gara-gara hak azazi ini mereka tidak paham. Karena saya yakin orang yang mengetahui hukum-hukum azazi itu sangat taat dengan Al-Quran, Pak Iman. Mereka paham, jangan seenaknya. Lesbian disahkan karena hak azazi manusia, ya, komunitas gay, ya, homoseksual dengan alasan hak azazi. Tidak seperti itu. Ini hak azazi udah salah, gagal paham. Orang suka mengatakan kita gagal paham, lo yang gagal paham kalau udah seperti itu. Nah, demikianlah yang bisa saya sampaikan tentang dakwah. Jadi kita saling menyerukan ke jalan yang baik, ya, saling peduli antar sesama muslim, ataupun secara habluminanas yang baik sahabat-sahabat kita non muslim, kita harus peduli. Inilah dunia dakwah.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup dengan Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Usikum manasibi taqwallah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.